Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para ya. Salam PKH, salam SIP. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hana, SDM PKH Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video simulasi P2K2 pertemuan peningkatan kemampuan keluarga modul 3 kesehatan dan gizi. Di sesi yang ketiga atau sesi ke-10 secara keseluruhan, kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan di langkah ketiga, mengenal penyakit cacingan dan malaria. Oke, check it out. Ya, Ibu, ya, ibu, ya, masih semangat bu? masih, Masih semangat tidak? masih. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita pembahasan tentang apa? Tentang mengenal Diare. Ya, mengenal diare. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu, ada yang tahu langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah penyakit apa? Kecacingan dan malaria. Ya, di bawah lah, kita nulisnya di bawahnya. Kecacingan dan malaria. Ya, kita bacakan judulnya dulu. Kecacingan dan malaria. Kecacingan dan malaria. Sekali lagi, kecacingan dan malaria. Kecacingan dan malaria. Bagus. Tapi sebelumnya kita bilang dulu hebat 3 kali sebelum melanjutkan ke materi ini. Siap? 1, 2, 3. Hebat, hebat, hebat. Tepuk tangan dong. Oke. Di langkah ini kita akan belajar tentang kecacingan dan malaria. Nah, tapi kira-kira di antara anak-anak ibu-ibu semua di sini ada yang pernah menderita cacingan tidak? Tidak, Serius tidak? tidak. Alhamdulillah, berarti anaknya pada sehat-sehat ya kalau tidak ada yang cacingan. Nah, kira-kira kalau misalkan di sini ada ibu-ibu yang menderita, bukan ibu-ibu, tapi anak ibu yang menderita cacingan, ya, kedengaran tidak bu di sana? Kedengaran. Yang pojok kedengaran tidak? Kedengaran. Oke, volumenya saya kencangkan dulu. Ketika ada anak-anak ibu yang menderita cacingan, kira-kira bahayanya apa? Ibu-ibu, ada yang tahu? Tidak tahu kan? Tidak. Tidak tahu? Oke, saya akan jelaskan melalui gambar ini. Nih ya, gambarnya saya tempel dulu. Ini kelihatan tidak bu? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah. Saya akan tempel dulu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kecacingan, berikut ada gambar agar ibu-ibu bisa membacanya. Oke. Sekarang silakan baca bareng-bareng tentang mengenal kecacingan dan cara pencegahannya. Silakan ibu-ibu. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Jenis-jenisnya cacing gelang. Panjangnya berapa itu cacing gelang? 10-35 cm, bertelur 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Ya. Yang kedua, cacing cambuk. Panjang 4-5 cm, bertelur 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Ya, yang ketiga. Cacing tambang. Panjang 0,8 sampai 1 cm, bertelur 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Nah, itu cacing-cacingnya. Sekarang cara pencegahannya gimana? Silakan bacakan. Pencegahannya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, potong kuku pendek dan bersih, gunakan alas kaki jika keluar rumah, BAB dan BAK buang air kecil, menggunakan jamban sehat,
Bersihkan bak penampung air dan tutup dan buang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Ya, oke, terima kasih Ibu Eti yang telah membacakan bagaimana kecacingan itu dan cara pencegahannya. Jelas sekali ya, ini tentang kecacingan dan ini adalah cara pencegahannya. Nanti akan saya jelaskan seutuhnya setelah menonton film. Tapi sebelum menonton film, ada satu gambar lagi yang harus dibaca. Nah, kira-kira siapa yang membaca? Saya. Oke, Ibu Rahma silakan membaca. Tapi ini kelihatan nggak di sini, Bu? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, sip kalau kelihatan. Ya, terima kasih Ibu Rahma yang sudah membacakan bagaimana penyakit malaria dan cara pencegahannya. Nah, tadi sudah dibacakan penjelasannya nanti setelah kita menonton film. Kita akan menonton film tentang cara agar tidak terkena kecacingan dan malaria. Di sini saya bawa laptop. Kita akan menonton film tentang cara mencegah kecacingan dan malaria. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun, atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Ya, tadi kita sudah menonton film. Seru tidak filmnya Ibu-ibu? Seru. Seru filmnya ya. Bagaimana cara kita agar tidak terkena penyakit cacingan dan malaria. Bukan kita sih sebenarnya, lebih kepada anak. Bagaimana kita menjaga anak kita agar tidak terkena kecacingan dan terkena penyakit apa tadi? Malaria. Malaria. Kalau cacingan itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Cacing? Cacing. Oleh cacing. Kalau malaria disebabkan oleh nyamuk. Oleh nyamuk, betul sekali. Nah, cara pencegahannya seperti apa? Berdasarkan film tadi. Coba kira-kira siapa yang bisa menjelaskan cara pencegahan seperti halnya dalam film? Seperti apa pencegahannya? Cara pencegahan cacingan menurut film tadi, yang pertama apa? Yang pertama adalah kita harus cuci tangan pakai sabun atau kita singkat CTPS. Cuci tangan pakai sabun. Bisa Ibu-ibu cuci tangan pakai sabun? Bisa? Bisa. Bisa cara-caranya? Bisa. Yakin bisa? Bisa. Nah, nanti kita akan demonstrasikan di akhir sesi ini ya. Bukan di akhir sesi, di akhir langkah kecacingan dan malaria. Yang pertama cuci tangan pakai sabun dan tentunya di air yang mengalir, bukan air yang diam atau misalkan air kobokan kita cuci tangan. Kurang baik itu. Tapi yang baik itu ketika kocorkan keran, nah kita cuci tangan di sana, pakai sabun cuci tangannya, itu yang baik ya. Yang kedua apa? Potong kuku pendek dan bersih. Kuku itu harus pendek nih seperti saya. Nah, seperti saya itu pendek. Alhamdulillah. Coba cek tangan ibu-ibu semua ya, kira-kira pendek atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah mulai panjang apalagi ada hitam-hitamnya, itu harus segera gunting ya, harus segera dipotong kukunya. Terutama anak-anak, perhatikan anak-anak. Anak-anak sering main tidak terduga, sering main di tanah, sering main di lapangan, nah sering main di sawah, kadang-kadang di lumpur. Itu ketika si kuman-kuman masuk ke jari tangan ini, nah kita pastikan
anak-anak kita tangannya sudah dipotong, tangan sudah dipotong, kukunya sudah dipotong atau belum ya, kira-kira ya. Tadi yang pertama cuci tangan pakai sabun di air mengalir, potong kuku pendek dan bersih. Gunakan alas kaki jika keluar rumah. Ibu-ibu masih lihat tidak anak-anaknya begitu keluar dari rumah terolong keluar tanpa pakai sandal. Masih sering lihat ya. Iya. Ya, masih sering lihat. Saya juga sering lihat tadi anak-anak yang tidak pakai sandal itu. Hati-hati. Itu sering mengundang datangnya apa? Cacingan. Ya, cacing. Cacing bisa masuk melalui sela-sela dampal kaki. Dampal. Apa bahasa Indonesianya dampal? Telapak kaki, betul. Melalui telapak kaki. Selanjutnya adalah buang air besar dan buang air kecil menggunakan jamban yang sehat. Nah, di sini ada yang jambannya ini, yang jambannya masih di luar. Tidak. Mudah-mudahan tidak ada ya. Jangan sampai jambannya masih di luar. Kalau bisa jambannya tertutup, walaupun ditutupnya nggak pakai tembok juga nggak apa-apa, pakai bilik juga nggak apa-apa. Yang penting tertutup dan bersih ya. Bersihkan bak penampung air dan tutup. Bak penampung air, apakah itu bak atau apakah itu ember atau gentong, tutup penampungan air itu, karena itu akan menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Nyamuk akan bersarang di sana dan bertelur di sana. Tadi kita baca jenis-jenis nyamuk tentang penyakit malaria. Salah satunya adalah karena adanya air yang tergenang. Tutup ya, kalau bisa tutup. Selanjutnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ini pasti harus ya, membuang sampah pada tempatnya. Selain kita mengajarkan pada anak, kita berikan contoh juga pada anak bagaimana cara membuang sampah yang benar dan baik ya. Jangan sampai lung sehingga numpuk di kali, numpuk di selokan, yang akhirnya menyebabkan berbagai macam penyakit dan tentunya naudzubillahi minalik ada bencana juga. Jangan sampai seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pencegahan malaria seperti apa? Nah, untuk pencegahan malaria yaitu anak harus memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya. Masih banyaklah di pasaran lah kelambu anti nyamuk itu yang sudah berinsektisida ya, yang sudah disemprot maksudnya itu. Tapi ya, insektisidanya aman untuk anak ya. Itu cara pencegahan malaria ya. Oke, tadi saya sudah menerangkan kecacingan dan pencegahannya, malaria dan pencegahannya. Sebelumnya kita juga menonton televisi dan menonton film bagaimana pencegahan penyakit malaria dan pencegahan penyakit cacingan. Nah, untuk selanjutnya saya akan bertanya pada ibu-ibu. Ibu-ibu? Ya. Ibu-ibu hadir? Hadir. Ada ibu-ibu ada? Ada. Di mana? Di mana? Ada ibu-ibu ada? Ada. Oke. Kalau bilang semangat, semuanya semangat ya. Ibu-ibu semangat. Semangat. Ya lagi, ibu-ibu semangat. 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 Kayak anak TK enggak? Iya. Karena kita akan menghadapi anak-anak yang suatu saat akan menjadi anak yang Berprestasi. sehat, tinggi, dan cerdas. Kalau saya bilang anak Indonesia, nanti ibu-ibu jawab sehat, tinggi, dan cerdas. Siap ibu-ibu? Siap. Siap ya. Anak Indonesia Sehat, tinggi, dan sehat. Lupa lagi ya. Sehat, tinggi, dan cerdas. Sekali lagi. Anak Indonesia sehat, tinggi, dan cerdas. Sekali lagi. Anak Indonesia sehat, tinggi, dan cerdas. Oke, untuk selanjutnya yaitu tapi saya belum bertanya dulu. Kalau misalkan anak ibu sakit. Nih anak ibu sakit.
Kira-kira apa yang akan ibu-ibu lakukan kalau anak ibu sakit? Bawa ke puskesmas. Bawa ke puskesmas, bagus. Terus apa lagi? Ke klinik. Ke puskesmas atau ke klinik? Itu gimana bayarnya ibu-ibu? Bayar sendiri atau gimana? Bayar sendiri. Bayar sendiri, nggak pakai BPJS? Saya pakai BPJS. Oh, ada yang juga pakai BPJS. Ada yang belum pakai BPJS, ada? Ada. Ada. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengajukan kartu BPJS atau CKN KIS ya, agar kita semua bisa menggunakan layanan kesehatan dengan baik. Nih, saya akan jelaskan bagaimana cara berobat memanfaatkan KIS dan BPJS. Kalau ditempel di sini kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Oke, kalau sudah kelihatan, saya akan sedikit menjelaskan tentang berobat memanfaatkan KIS dan sudah menyaksikan video yang BPJS. saya tampilkan. Tetap semangat dan jadilah yang terbaik. Salam SIP, salam PKH. Assalamualaikum.